Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aksara akan menyampaikan video pembelajaran kami yang berjudul Otomatisasi Kantor. Di sini saya yang bernama Khairul Bahriah Harahap. Saya Fojia Nurasana. Saya Rania Purnama. Saya Arya Alfari. Saya Fari Kurniawan. Tak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka cukup sekianlah perkenalan kita pada video ini. Halo Sobat Manajemen, saat pembelajaran DPK 2, terutama bagian otomatisasi kantor, kalian pernah bertanya-tanya nggak sih apa itu otomatisasi kantor? Bagaimana manfaatnya? Jenis dan sistemnya apa saja ya? Serta di mana sajakah penerapan otomatisasi kantor itu? Mari kita bahas. 1. Pengertian otomatisasi kantor. Pengertian otomatisasi kantor menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin, yang mana secara otomatis melakukan dan mengatur pekerjaan, sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia dalam industri dan sebagainya. Pengertian otomatisasi kantor menurut ahli yaitu Bapak Susanto adalah otomatisasi kantor adalah perancangan aplikasi teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas pegawai dengan menggunakan sistem yang dapat membantu mengotomatisasi tugas-tugas kantor. Otomatisasi kantor dirancang menjadi dua kategori, yaitu Personal Information System yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat individu atau single user. Lalu ada Work Group Information System yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari suatu kelompok kerja supaya dapat meningkatkan produktivitas dari kelompok kerjanya. Manfaat otomatisasi kantor. Pekerjaan menjadi lebih efisien, contoh menggunakan ATM atau aplikasi dana untuk transaksi yang lebih cepat dan tidak perlu menunggu lama untuk menerima uang kembalian. Pekerjaan menjadi lebih mudah, contoh membuat surat menggunakan komputer yang lebih cepat dan rapi daripada menulis tangan. Membantu memecahkan masalah, contoh mesin pendeteksi kebohongan yang digunakan pihak kepolisian untuk membuktikan kebenaran dari pernyataan. Memperbarui proses pekerjaan, contoh menyimpan data menggunakan Google Drive yang lebih aman dan mudah diakses. Meminimalkan kesalahan, contoh penggunaan highkey di dalam bulu tangkis untuk membantu wasit dan pemain saat meminta challenge. Memberi kemudahan untuk mengakses informasi, contoh sistem informasi pasien di rumah sakit yang memudahkan akses data pasien. Sistem otomatisasi kantor. Word processing atau pengolah kata ialah aplikasi untuk mengetikkan dan pencetakan dokumen yang lebih cepat dan rapi. Contohnya ialah Microsoft Word. Spreadsheet atau pengolah angka ialah program untuk penghitungan yang cepat dan akurat. Contohnya ialah Microsoft Excel. Electronic mail atau surat elektronik atau email adalah aplikasi untuk mengirimkan pesan dan dokumen yang lebih cepat dan efisien. Contohnya Gmail. Atau faksimiil mengirimkan pesan dan dokumen melalui faksimiil yang masih digunakan dalam beberapa industri. Dan yang terakhir ialah video conference atau aplikasi untuk rapat jarak jauh yang lebih efisien dan tidak memerlukan kehadiran fisik. Contohnya Zoom dan Google Meet. 4. Penerapan otomatisasi kantor. Penerapan otomatisasi kantor dalam rapat menggunakan aplikasi seperti Dengan aplikasi ini, tidak perlu lagi perusahaan untuk mengeluarkan biaya untuk rapat. Selanjut, berkirim surat menggunakan surat elektronik yang lebih cepat dan efisien, yaitu kirim-mengirim surat menggunakan email. Pembuatan surat izin melalui aplikasi, contohnya layanan pembuatan SIM yang dilakukan melalui aplikasi digital Korlantas Polri. Penggunaan robot dalam proses produktif yang dapat meningkatkan efisien dan mengurangi kesalahan, karena manusia tempatnya salah, maka dalam perusahaan juga tidak terlepas dari kesalahan yang dilakukan oleh manusia.
Penggunaan mesin produksi yang dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya. Pembuatan toko online contohnya seperti Tokopedia, Shopee, TikTok Shop yang memudahkan transaksi online. Lalu ada penggunaan media sosial untuk urusan bisnis dan sosial politik yang dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kesimpulannya, otomatisasi kantor dapat meningkatkan produktivitas pegawai, efisiensi pekerjaan, dan mengurangi kesalahannya. Manfaatnya adalah penghemat tenaga kerja, penghematan biaya listrik dan material, serta meningkatkan kemudahan akses informasi dan transaksi. Dengan demikian, otomatisasi kantor dapat membantu meningkatkan kinerja dan efisiensi organisasi, serta meningkatkan puasan pelanggan dan masyarakat. Dengan berakhirnya penjelasan tadi, maka selesai pula lah video pembelajaran kami kali ini. Kami kelompok